Assalamualaikum Dr. Bambang, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Kita baru saja lebaran. Ya. Kita mau ngobrol santai, cerita tentang profil dokter, terutama dokter di Humas. Untuk yang pertama boleh ceritakan riwayat singkatnya, riwayat hidup maksudnya. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Bambang Utoyo. Saya lahir di Majalengka, tanggal 29 Januari 1981. Majalengka itu di daerah Jawa Barat, perbatasan dengan Cirebon. Kemudian saya pendidikan dari mulai SD sampai SMA di sana. Mulai merantau saya ke Jogja, saya masuk di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 1999. Kemudian lulus sarjana kedokteran tahun 2003 atau 2004, dan lulus dokternya tahun 2006. Dari tahun 2006 saya merantau lagi ke Jakarta sambil menunggu penempatan, dan tahun 2008 saya ditempatkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai pegawai tidak tetap PTT pusat di Puskesmas Kelong. Langsung ke Bintan. Belum nggak ada ke daerah lain? Belum. Di Puskesmas Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir. Waktu itu PTT 1 tahun, kemudian 2009 kami diangkat menjadi pegawai, masih tetap di puskesmas yang sama, dan diberi amanah menjadi kepala puskesmas di sana sampai tahun 2013. Nah, 2013 di pertengahan dimutasi ke Puskesmas Kawal di Kecamatan Gunung di daratan di Kecamatan Gunung Kijang sebagai kepala puskesmas sana sampai 2017, kurang lebih 4 tahun di sana. 4 tahun di sana, dimutasi ke Dinas Kesehatan sebagai kepala seksi pelayanan mutu, kepala seksi mutu di bidang pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan sampai 2019. 2019 kemudian dimutasi lagi, masih tetap di bidang yang sama tapi digeser ke seksi pelayanan kesehatan rujukan, yang namanya masalah rujukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan. Nah, itu mungkin secara singkat riwayat pekerjaan, pendidikan. Kemudian keluarga, istri saya satu, istri saya dokter di RSUD Bintan sebagai dokter spesialis patologi klinik, dan anak 2, satu laki-laki, satu perempuan. Kemudian riwayat di Ibu Mas saya bergabung di Ibu Mas sejak tahun 2008. Saat ditempatkan di sini langsung bergabung di sini sampai sekarang, dan praktek memang hanya satu di sini, praktek sore sampai malam di Ibu Mas. Selama pindah-pindah nih dok, ada nggak pengalaman yang unik atau yang menarik, atau cerita-cerita yang lain mungkin? Pengalaman yang unik yang membuat, sebenarnya bukan unik tapi membuat spot jantung membuat spot jantung, di mana yang pertama pada saat menolong persalinan anak ke berapa waktu itu, kalau nggak salah anak ketiga, namun persalinan itu kembar dan tidak memungkinkan untuk bersalin di rumah karena budaya, setiap daerah kan ada budaya kebiasaan yang berbeda. Nah, kebiasaan di sini apalagi di pulau tetap bersalin itu harus dilakukan di rumah. Sudah kita lakukan advokasi segala macam, tetap menolak apapun resikonya, yang penting tidak boleh melahirkan di luar rumah. Akhirnya dengan teman-teman bidan dan dokter yang lainnya kita coba bujuk, namun tetap tidak mau. Ya sudahlah, kita nekat, kita tolong waktu itu letak sungsang, kaki dulu letak sungsang. Nah, alhamdulillah lahir sehat, namun bayinya berat badannya kurang, satu 1100, yang satu 1200.
Nah itu timbul pertentangan lagi dan saya tidak mau tahu. Yang jelas ibunya udah kita selamatkan, anaknya juga harus kita selamatkan ya. Akhirnya anaknya kami bawa ke rumah sakit, kami rujuk. Nah, itu lama dirawat di rumah sakit sampai berat badannya juga normal. Lama juga berarti. Lama juga itu. Dari 1 kiloan ya, dari 1,1 ya. Dan sekarang sudah besar, kembar tuh, perempuan. Kalau saya dua-duanya perempuan. Kalau saya main pas ke Kelong sering ketemu, ya gimana ya, kayak anak sendiri ya, karena ini orang tuanya juga sekarang masih komunikasi dengan kami. Itu yang kejadian ya, buat saya spot jantung ya. Terus yang kedua, pada saat seorang anak SMP putus hubungan lah dengan pacarnya. Betul. Ya, dia mencoba bunuh diri dengan meminum cairan pembersih lantai. Nah, di situ sudah berarti masih stabil sih kondisinya, cuman kan listrik nggak ada, transportasi nggak ada. Bagaimana waktu itu bisa menyelamatkan dan bisa termuntahkan? Ya, akhirnya kita bawa ke laut lepas yang gelombangnya cukup tinggi. Berarti naik speedboat? Ya, naik kapal bombong. Kapal bombong. bombong nelayan yang isinya cuma muat berapa orang, 3 orang 4 orang. Okay. Ya, dengan ya alat-alat yang seadanya karena di pulau ya. Akhirnya dimuntahkan, alhamdulillah pasien tersebut sadar. Ya. Oh, tadinya nggak sadar. Ya, sadar. Kita lakukan YP3K ya seadanya, terus dokternya juga muntah waktu itu. Sama-sama juga. Sama-sama muntah, gitu udah kondisinya stabil, pasiennya sudah sadar, langsung kita bawa ke Kijang, waktu itu ke puskesmas, dan kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di Pinang, karena waktu itu rumah sakit di Kijang belum ada juga. Ya. Nah, jadi itu pengalaman yang sangat unik, bukan unik ya, apa istilahnya, spot jantung lah kalau begitu. Berarti sampai sekarang masih sebagai belum. dokter di kepulauan harus banyak sosialisasi ya, dan banyak komunikasi ya. Intinya bagaimana kita ya melakukan tindakan penyelamatan ya kepada pasien. Karena sifatnya kalau sekarang sih di pulau-pulau fasilitas sudah baik ya, puskesmas juga sudah ada di setiap pulau dengan alat-alat kesehatan dan obat-obatan yang sangat memadai ya. Nggak seperti dulu. Kalau dulu tinggal di pulau sendiri, ya, tidak ada tugas kesehatan lain dan semuanya dilakukan sendiri. Ya. Oke, nah untuk gabung di klinik Ibu Mas itu gimana cerita awalnya? Ya, awalnya pada saat itu kan begitu penempatan dari pusat ya, tentunya kita akan lapor. Nah, saya lapor ke ID Tanjung Pinang. Kalau waktu itu ID namanya ID Kepri ya, belum pecah, belum menjadi ID Tanjung Pinang. Ketemu dengan Dr. Agustin. Nah, udah masih jadi ketua ID ya? Masih ketua ID. Jadi ngobrol-ngobrol, ternyata sama-sama dari Jawa Barat nih. Udah gabung aja, nggak usah kemana-mana. Akhirnya gabunglah di klinik ini. Waktu itu masih ada jaganya misalkan saya hari Rabu jaga sore, nanti hari jaga malam. Belum ini ya, masih banyak dokternya juga. Sampailah saat ini di sini prakteknya sampai sekarang ya. Dari tahun 2008 ya. Dari 2008 ya. Oke, selanjutnya untuk klinik Ibu Mas saya dengar ada rencana mau pindah. Nah, itu harapannya bagaimana untuk klinik Ibu Mas? Harapannya ya memang kalau dilihat dari fasilitas ruangan ya, fasilitas yang ada dengan angka kunjungan pasien yang cukup lumayan tinggi ya, kayaknya kurang representatif juga untuk pemberian pelayanan. Terus dari segi ruang tindakan juga nggak ada, dimana ketika ada pasien-pasien yang harus lakukan tindakan, misalkan ada pasien kecelakaan atau pasien yang harus kita observasi ya, asma atau apa, nah itu nggak ada tempatnya. Nah, sehingga kemarin diskusi dengan Ibu ya, dengan Pak Agustin, dengan tim manajemen Dr. Angga, bagaimana kalau kita coba cari tempat yang lebih representatif buat kita tenaga kesehatannya, representatif buat pasiennya juga sebagai pengunjung ya,
sehingga pengunjung merasa nyaman, aman dan bisa terlayani dengan baik. Nah, akhirnya disambut baik oleh Bu Agustin, disambut baik oleh teman-teman manajemen. Oke, kita coba pindah ya. Kemungkinan kayaknya bulan Agustus ya pindah. Insya Allah bulan Agustus ya. Terus dari segi harapan sih bisa nambah jumlah ruangan ya, ruang tindakan, ruang observasi. Kalau bisa sih ada rawat inap ya. Kalau kemarin berarti sih menjadi klinik swasta pertama ya. Ya, paling Dengan tidak rawat inap, ya. kita menjadi pelopor untuk klinik ya, rawat inap di Tanjung Pinang. Ya, karena pasien-pasien itu yang notabene bisa kita rawat di klinik ya, tidak kita rujuk ya, nggak perlu ke rumah sakit, atau sebelum pasien itu dirujuk ke rumah sakit bisa kita stabilkan dulu di klinik ya, kita stabilkan dulu rujukan sehingga pasien pun akan merasa nyaman. Karena ketika ada pasien harus dirujuk belum stabil gimana ya, kita stabilkan dulu ya, sebelum masuk ke rumah sakit. Nah, terus masyarakat juga lebih terbantu kalau seandainya penyakit-penyakitnya yang ringan bisa dirawat di klinik ya. Kan mungkin lebih dekat ya lebih dekat, lebih merasa nyaman, lebih keluarganya ini lebih kenal dengan dokternya dan segala macam ya. Nah, terus mungkin pengembangan lainnya misalkan, karena kebetulan saya kan lagi ngambil spesialis kedokteran layanan primer, nah, di mana spesialis ini untuk di fasilitas pelayanan tingkat pertama atau FKTP ya, di klinik. Nah, yang dititik beratkan kepada program promotif dan preventif. Bagaimana mempromosikan pola hidup sehat, pola hidup sehat dan bersih PHBS ya. PHBS kita tingkatkan dengan promosi kesehatan, preventif kita cegah ya, mencegah penyakit yang lebih lanjut ya. Jadi supaya nggak terlalu parah ya, penyakit-penyakit bisa kita kelola ya, misalkan pasien-pasien diabetes, pasien-pasien hipertensi tidak hanya diobati aja, kita hanya obati, tapi kita harus bagaimana mencegah penyakit itu tidak jatuh ke yang lebih parah ya. Diabetes tidak jadi komplikasi ya, tidak terjadi komplikasi kemana-mana ya. Nah, dengan apa seperti itu ya, dengan promotif dan preventif kita sadarkan ke pasiennya, kita dekati pasiennya, ini loh yang harus kita lakukan pencegahan ini ya. Jadi angka harapan hidupnya lebih baik dan lebih meningkat lagi tuh ya. Terus program yang pengen saya kembangkan lagi pelayanan paliatif ya, palliative care ya, bagaimana pasien-pasien yang end stage yang kira-kira di rumah sakit itu memang sudah tidak bisa diapa-apain, tentunya mereka butuh pertolongan kita, tenaga medis, tenaga kesehatan, bisa kita kelola di rumah sekalian home care ya. Berarti membantu keluarga pasien juga, membantu keluarga pasien, membantu pasiennya sampai memang pasien itu lebih terbuka dan lebih menerima tentang kondisi yang saat ini diderita oleh pasien ya, gitu. Ya, mungkin bisa jadi satu-satunya klinik yang pertama pelayanan paliatif ya, palliative care ya, dengan metode home care. Nah, tentunya di sini tidak hanya saya sebagai dokter, tentunya butuh tim ya. Akan ada tim ya, tim dari manajerial, tim dari tenaga perawat, tim dari apotekernya. Karena kita akan menjadi suatu tim teamwork, terutama teamwork di klinik Ibu Mas ini. Harapannya sih seperti itu. Paling tidak klinik bisa lebih berkembang, lebih maju, dan juga bisa membantu masyarakat, terutama pasien-pasien yang lagi membutuhkan. Yang terakhir, ada pesan-pesan mungkin bagi tim Mas atau bagi pasien? Pesannya apa ya? Kayaknya karena di Ibu Mas sendiri sudah solid ya, sudah kompak. Kalau kami ya kurang lebih sudah cukup lama di sini, udah mengenal satu sama lainnya ya. Nah, paling tidak kekompakan dan solidan ini bisa dipertahankan. Ya. Lebih baik lagi bisa ditingkatkan.
ya kerjasamanya. Terus ya sehingga masyarakat itu terutama pasien-pasien yang berkunjung itu lebih senang dan merasa nyaman dengan apa, dengan keramahan kita ya. Di depan kalau di pendaftaran, di perawatnya, di apoteknya sudah ramah ya, pasien pun akan merasa nyaman, merasa terlayani. Didukung lagi dengan lingkungan ya, lingkungan yang ada di klinik ini, suasana ruangannya nyaman, aman. Nah, belum ketemu dokternya juga udah berkurang rasa sakitnya. Mereka sudah mulai, oh iya, udah mulai sembuh gitu ya. Nah, tambah lagi nanti mungkin ketemu dengan dokternya, dia bisa bercerita dengan apa. Dengan tanpa obat pun, dengan pelayanan yang baik ya, yang nyaman, pasien akan sembuh ya. Ya, paling karena tidak salah satu program klinik mungkin gitu ya, ya, membangun kedekatan dengan pasien. ya bagaimana Kalau di kita rumah sakit mungkin terlalu ramai ya, terlalu banyak gitu ya mungkin ya. jadi ya intinya bagaimana komunikasi ya, komunikasi kita dengan pasien terjalin ya, tidak hanya komunikasi pasien dengan dokternya, tapi komunikasi pasien dengan yang ada di keluarga besar Ibu Mas, dari mulai pendaftaran, perawat, apotek, sampailah mungkin nanti petugas kebersihan, segala bisa terjalin komunikasi yang baik dan nyaman, sehingga pasien pun akan merasa enak dan merasa tenang ketika dia datang ke klinik ya. Oke, terima kasih banyak Dokter atas waktunya. Jika nggak ada lagi kita pakai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya ya. Ya.